Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sri Intan Maesari Simamora dengan NIM 210201010064 akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah Hukum Bisnis. Tugas terstruktur Hukum Bisnis mengenai studi kasus produksi obat nyamuk pada tahun 1996 oleh PT MM di Bogor. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Provoxur dan Diclofosur yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Perkembangan bisnis. Perjalanan obat nyamuk yang bermula pada tahun 1996 yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur yang terletak di daerah Gunung Puri Bogor, Jawa Barat. PT Mega Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan, serta obat nyamuk HIT yang juga dikenalkan sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain itu, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya mengandung Provoxur tapi juga Diclofosur. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A dan HIT 17 liter. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Menurut saya, bisnis ini tidak layak untuk dikembangkan karena berbahaya, bahkan sangat berbahaya untuk orang sekitar. Peranan pemerintah. Setelah obat anti nyamuk HIT dinyatakan ditarik, pihak produsen PT Megarsari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT aerosol baru yang dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Setelah kasus ini, pemerintah akan semakin memperketat pengawasan pemakaian bahan-bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga. Perizinannya juga akan kembali dikelola oleh departemen terkait. Tanggapan perusahaan. Perusahaan sangat respon terhadap teguran Deptan, namun perusahaan sangat khawatir dengan tenaga kerja yang ada dan operasional perusahaan sehingga tidak dapat melakukan usaha itu dalam waktu singkat. Bahkan perusahaan telah mengajukan permintaan pembuatan produk baru seperti HIT 1,15 AE, HIT 9,33 AL, Neo HIT 1,35 AL karena munculnya permintaan dari masyarakat. Menurut Ahmadi, obat nyamuk HIT 2,1A yang ditawarkan kepada masyarakat harganya sangat terjangkau, namun dengan adanya larangan memproduksi kembali jenis obat nyamuk, maka perusahaan akan mencari alternatif lainnya untuk pengganti zat Diclofos tersebut. Perusahaan katanya akan mengganti jenis obat nyamuk itu dari Diclofos diganti dengan zat Sipermetrin yang tidak membahayakan kehidupan manusia. Ini merupakan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk lebih hati-hati dalam mempergunakan jenis zat lebih aman dan nyaman bagi lingkungan. Pemasaran produk. Penarikan obat nyamuk HIT 2,1A dan HIT 17L yang digunakan di lingkungan rumah tangga diberikan waktu tenggang 2 bulan.
Apabila dalam jangka waktu 2 bulan penarikan dan pemusnahan produk tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PT Megarsari Makmur, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Produk yang dilarang itu masih tetap diproduksi, karena itu untuk menarik dan memusnahkan produk tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, dan mereka juga harus mengajukan izin untuk membuat produk pengganti yang waktunya juga cukup lama. Meskipun demikian, Deptan pada waktu itu hanya melakukan pengawasan dan pembinaan agar perusahaan tersebut benar-benar dapat melakukan apa yang dilarangnya. Pengaruh kasus ini dalam dan luar negeri. Kasus PT Megarsari Makmur terkait dengan obat anti nyamuk HIT yang merugikan konsumen antara lain: 1. Pada tahun 2006, PT Megarsari Makmur dilaporkan ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. Ketiga, korbannya adalah seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup obat anti nyamuk HIT. Ketiga, setelah produk PT Megarsari Makmur ditarik dari peredaran karena produk yang dihasilkan merugikan konsumen. Pelanggaran etika bisnis dapat berdampak pada persaingan antar perusahaan yang tidak sehat, konsumen yang menderita, pencemaran lingkungan, atau praktik monopoli perdagangan. Demikian presentasi singkat saya mengenai tugas terstruktur hukum bisnis. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.